Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali tentang video pembelajaran teknik pendingin 1. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas cara kerja dan macam daripada bentuk kompresor. Kompresor kalau kita lihat dari bentuknya bisa dibedakan menjadi 3, yaitu kompresor hermetik, kompresor semi hermetik, dan kompresor open unit. Ini adalah bentuk daripada kompresor hermetik. Lah, kompresor hermetik itu seperti apa? Bahwa kompresor hermetik merupakan kompresor dan penggeraknya dikemas dalam satu rumah. Jadi kompresor ini dan penggeraknya tidak bisa kita lihat dari rumah luarnya. Karena apa? Karena memang menjadi satu. Ya, contoh gambar adalah yang ada di gambar bawah ini adalah kompresor hermetik untuk lemari es. Sedangkan untuk gambar yang kanan ini adalah kompresor untuk AC split maupun AC window. Ya, ini adalah bentuk-bentuk daripada kompresor hermetik. Kita lanjut. Bentuk kompresor berikutnya adalah kompresor semi hermetik. Bahwa kompresor semi hermetik merupakan kompresor dan penggeraknya terpisah dalam beda rumah tetapi satu as. Ya, satu as. Nah, di sini kita bisa melihat mana kompresornya, mana penggeraknya. Jadi yang depan ini adalah merupakan kompresor, yang belakang ini adalah merupakan penggerak. Jadi apabila terjadi kerusakan pada penggerak, tidak harus membongkar daripada sistem pendinginannya. Berbeda dengan yang hermetik tadi, bahwa apabila terjadi kerusakan pada motor penggeraknya, maka sistem pendingin harus dipotong. Jadi bahan pendingin harus dikeluarkan atau dibuang. Nah, di sini akan berisiko besar, selain itu juga akan pemborosan daripada bahan pendingin. Ya, itulah kekurangan daripada kompresor hermetik. Tetapi kelebihannya adalah bentuknya simple, ringkas, ya. Jadi tempat-tempat yang meletakkannya di tempat yang sempit pun masih bisa. Sedangkan untuk yang kompresor semi hermetik ini membutuhkan ruangan yang lebih besar, ya. Jadi penempatannya butuh ruangan khusus. Nah, semuanya memang ada kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ini merupakan kompresor open unit, di mana kompresor open unit ini antara penggerak dan kompresornya terpisah. Nah, tentunya untuk mengerjakan kompresor ini butuh penggerak berupa penggerak bisa berupa motor listrik, bisa berupa mesin bensin, mesin solar, dan lain-lain. Karena yang dibutuhkan adalah merupakan putaran. Ya, kebanyakan kompresor open unit ini banyak kita jumpai dengan ukuran kecil adalah pada pendingin-pendingin AC mobil. Ya, ini saya ambilkan contoh adalah kompresor open unit untuk AC mobil. Selain untuk AC mobil juga biasanya yang berkapasitas besar dipakai pada AC-AC sentral, di mana sudah disinggung di depan bahwa untuk perbaikan akan lebih mudah, ya, dan butuh waktu cepat karena antara penggerak dan kompresor terpisah. Ya, ini kelebihan. Kekurangannya jelas membutuhkan ruangan atau tempat yang lebih luas. Nah, gambar yang ada di atas ini adalah merupakan gambar kompresor, ya. Ini kompresornya saja, belum dilengkapi dengan penghubung, ya.
Sedangkan yang ada di bawah ini sudah dilengkapi dengan penghubung untuk menggerakkan daripada kompresor. Ya, untuk menggerakkan daripada kompresor. Ya, ini. Dan penggerak ini dilengkapi dengan pulley ya, dan fan bed serta kopling. Ya, kopling ini berupa logam ya, yang ada kampasnya tentunya, dan kopling ini akan bekerja apabila ada di dalam magnet plat ya, di sini bekerja untuk menarik ya, sehingga kondisi daripada kompresor ini bisa berputar, bisa berhenti, bisa berputar, bisa berhenti. Apabila suhu ruangan sudah tercapai, maka kompresor berhenti berputar. Tetapi valve bed ini akan berputar terus mengikuti tenaga daripada penggerak. Ya, jadi berputar terus tergantung dari kopling. Kalau koplingnya menempel di as kompresor, maka kompresor akan berputar. Tetapi kalau kopling ini lepas dari kompresor, maka kompresor akan berhenti bekerja. Ya, itu gambaran daripada kompresor open unit. Jadi karena kondisi penggeraknya terbuat dari atau menggunakan penggerak mobil, mesin mobil, sehingga dibutuhkan sebuah kopling untuk menghentikan dan memutar daripada kompresor. Karena mesin mobil ini akan berputar terus selama mesin bekerja. Sedangkan kompresor ini tidak harus bekerja. Karena kalau sudah dingin ya berhenti, kalau suhunya naik maka akan bekerja. Ya, itulah macam-macam daripada bentuk kompresor, yaitu ada 3, yaitu hermetik, semi hermetik, dan open unit. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana prinsip kerja daripada kompresor? Ya, bagaimana prinsip kerja daripada kompresor? Bahwa prinsip kerja daripada kompresor dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang di sini yang kita tuliskan hanya 3, yaitu kompresor piston, kompresor rotari, kompresor sentrifugal. Sebetulnya masih ada lagi kompresor skru. Ya, nah biasanya untuk kompresor sentrifugal dan skru ini adalah dipakai untuk mesin-mesin pendingin yang berkapasitas besar. Maka untuk cara kerja daripada kompresor sentrifugal dan skru tidak kami jelaskan di sini. Selain itu juga untuk praktek memang tidak memiliki daripada kompresor dengan cara kerja sentrifugal maupun skru. Sedangkan yang kami bahas pada pertemuan ini adalah tentang prinsip kerja kompresor dengan piston maupun dengan rotari. Ya. Kita lanjut. Nah, ini gambaran daripada kompresor piston, yaitu sebuah kompresor yang sudah kita belah, ya, kita buka tutup atasnya sehingga akan kelihatan dalamnya seperti ini. Ya, lah ini adalah tampak atas daripada kompresor. Ya, lah mana penggeraknya? Penggeraknya adalah sebuah motor yang ada di bawahnya. Ini contohnya, ini adalah statornya yang bisa kita lihat warna kuning-kuning ini adalah merupakan kumparan stator dari motor yang menggerakkan kompresor ini. Ya, kebetulan yang kita ambilkan adalah kompresornya berada di atas, penggeraknya di bawah. Karena ada kompresor yang penggeraknya di atas, kompresornya ini di bawah. Jadi akan kelihatan betul mana motor penggeraknya. Karena kita fokus pada kompresor, maka di sini yang kita perlihatkan adalah
kompresornya. Ya, ini. Terus kita lanjut, ini adalah bagian-bagian daripada kompresor, ya, yaitu di sini ada katup hisap, ini ya, saluran hisap, ya, bahwa saluran hisap ini adalah masuknya bahan pendingin gas atau udara yang masuk ke dalam lubang kecil pipa ini, ya. Terus tutup katup, ya, ini adalah tutup katup, ya, yang di sini saya sengaja memang kondisi tidak terbuka. Terus ini adalah katup hisap dan katup tekan. Jadi di tengah-tengah antara tutup katup dan silinder, ya, ini adalah ada katup hisap dan katup tekan serta pembatas katup. Ya, pembatas katup ini untuk membatasi katup hisap dan katup tekan. Ya, katup hisap adalah yang mendekati silinder, sedangkan katup tekan yang dekat dengan tutup katup. Ya, jadi pada saat dihisap, katup hisapnya membuka, sedangkan pada saat didorong, katup dorongnya membuka, katup hisapnya menutup, ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah silinder, ya, silinder, dan di sini ada saluran hisap. Ya, saluran hisap, ya, di mana saluran hisap ini adalah untuk menghisap, saluran tekan, bahwa saluran tekan ini yang nanti tekanannya akan ditekan melalui daripada saluran tekan ini. Terus difilter keluar menuju ke ini, ya, menuju ke saluran tekan lalu keluar ke rumah kompresor, ya, lalu menuju ke komponen-komponen yang lain yaitu ke kondensor. Sedangkan ini piston adalah piston nanti untuk menghasilkan hisapan dan tekanan dorongan, ya. Kalau piston ini keluar, ya, maka proses hisap. Kalau piston ini masuk berarti proses tekan. Ya, sedangkan ini adalah poros engkol. Ya, poros engkol. Nah, bagaimana cara kerja daripada kompresor piston ini? Ya, ini tadi yang lebih jelas, ya. Ini motor penggeraknya. Ya, ini motor penggerak. Ya, itu. Nah, bagaimana cara kerja daripada kompresor piston ini? Ya, pada saat poros engkol ini berputar, ya, dan piston ini keluar, maka terjadilah proses hisap, yaitu bahan pendingin akan masuk melalui saluran hisap, lalu membuka daripada katup hisap, ya, bahan pendingin akan masuk di ruangan silinder. Sedangkan katup tekannya kondisi menutup, ya, kondisi menutup, ya. Ini adalah proses hisap. Jadi pada saat piston ini keluar, maka terjadi proses hisap, katup hisap membuka, katup tekan menutup, bahan pendingin masuk melalui saluran hisap. Pada saat piston ini mencapai titik mati bawah atau keluar maksimum, itulah proses daripada hisap maksimum. Proses selanjutnya adalah proses tekan, yaitu piston akan masuk ke dalam, ya, piston akan masuk ke dalam. Pada saat itulah katup hisap menutup, jadi sudah tidak menghisap lagi, sedangkan katup tekannya akan membuka. Ya, setelah tekanannya maksimum, maka bahan pendingin akan keluar melalui katup tekan, sehingga akan keluar melalui
saluran tekan ini masuk ke pipa kecil ya, ke filter lalu melalui pipa ini terus keluar. Ya, itu menunjukkan proses tekan. Lah, proses tersebut akan diulang secara terus-menerus. Jadi hisap, kompresi, tekan, hisap, kompresi, tekan, dan seterusnya. Nah, jangka waktu 1 menit ini bisa terjadi kompresi yaitu dan tekan sebanyak 3000 kali. Sehingga ini cukup tinggi RPM-nya ya, sehingga lemari es itu akan cepat dingin. Ya, ini merupakan bagaimana cara kerja kompresor piston dan bagian-bagian daripada kompresor piston. Muncul pertanyaan, kenapa ini di saluran hisap, saluran tekan pipanya apakah harus dibikin spiral seperti ini? Kenapa tidak langsung menuju ke saluran tekan? Ya, itu merupakan pertanyaan yang bagus ya. Lah, memang kenapa dibikin spiral? Karena antara kompresor dan rumah kompresor ini adalah tidak menyatu. Jadi apabila kompresor ini bekerja, itu akan bergetar. Ya, bergoyang. Sedangkan rumah kompresor ini diam. Nah, sedangkan saluran tekan ini salah satu ujung awalnya dihubungkan dengan kompresor yang bergerak, sedangkan ujung keluarnya dihubungkan dengan bodi. Sehingga akan menyebabkan ujung pipa yang dihubungkan kompresor itu bergetar, sedangkan ujung akhir daripada saluran tekan ini diam. Nah, kalau dilangsungkan maka pipa ini akan mudah patah. Maka dibuat spiral ini tujuannya adalah untuk menghilangkan getaran atau peredam ya, untuk meredam getaran. Ya, itulah cara kerja dan bagian-bagian daripada kompresor piston. Ya, bagian-bagian daripada kompresor piston. Nah, memang kompresor piston ini banyak sekali ukurannya. Ya, kalau untuk kulkas biasanya ada yang 1/8, ya, 1/7, 1/6, 1/5, ya, itu untuk kulkas-kulkas 1 maupun 2 pintu. Sedangkan untuk 1/4 ini biasanya dipakai untuk freezer. Secara bentuk dan cara kerja sama, ya, sama. Yang hubungannya dengan membeku ya biasanya kebanyakan menggunakan kompresor piston ini. Ya, itulah penjelasan daripada kompresor piston. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah merupakan kompresor rotari. Di mana kompresor rotari ini antara kompresor dan rumahnya disatukan atau menyatu ya. Di sini di kondisi menyatu ya, dudukan kiri kanannya. Ini adalah sebuah kompresor piston rotari yang rumahnya sudah dibelah, diperlihatkan bagian kompresornya ya. Ini ada beberapa bagian. Untuk melihat daripada ruangan di dalamnya adalah dengan cara membuka tutup ini ya. Tutup ini kita buka, maka kita bisa melihat dalamnya. Ya, mari kita lihat kondisinya. Ya, ini kompresor bentuknya seperti ini. Nah, untuk kompresor piston tadi kita lihat lagi kompresor piston. Ya, bentuknya kita lihat. Ya. Ya, bentuknya kita lihat. Ya. Ini kita lihat ya.
Pada kompresor piston ini ada 3 pipa. Lah, pipa apa saja ini? Karena rumah kompresor ini merupakan tekanan rendah, maka salah satu ini adalah merupakan saluran tekan, dan yang dua ini adalah merupakan saluran hisap. Ya, saluran tekan satu, yang dua adalah saluran hisap. Sedangkan untuk kompresor rotari ini hanya ada 2, karena rumah kompresor merupakan tekanan tinggi. Ya, jadi kalau ngisi dari rumah kompresor tidak bisa, sedangkan untuk lemari es mengisinya dari rumah kompresor. Ya, ini adalah merupakan saluran tekan, ini merupakan saluran hisap. Nah, yang kecil bulat ini apa? Kecil bulat ini adalah kita sebut akumulator. Di mana akumulator ini fungsinya untuk menampung bahan pendingin cair yang belum sempat menguap agar tidak dihisap oleh kompresor ini. Jadi ini untuk menampung bahan pendingin cair atau diberi nama akumulator. Ya. Jadi pipa 2 ini adalah hanya saluran tekan dan saluran hisap saja. Kita jelaskan bagaimana cara kerja daripada kompresor rotari, dan ini merupakan bagian-bagian daripada kompresor. Yang pertama adalah silinder, ini ruangan silinder. Ya. Ini ruangan silinder. Yang kedua adalah rotor, ini yang berputar terhadap poros engkol nanti, ya, ini rotor. Berikutnya adalah poros, ini hubungannya dengan rotor. Ya. Berikutnya roller. Ya. Roller ini nanti akan berputar bersama dengan poros dan selalu menyentuh pada dinding-dinding silinder. Jadi roller ini selalu menyentuh pada dinding silinder pada saat dia berputar. Ya. Nah, inilah adalah sisa ruangan daripada silinder yang nanti diisi oleh bahan pendingin yang akan dikompresi. Ini adalah blade, di mana blade ini adalah untuk membatasi daripada tekanan tinggi dan rendah. Ya, atau untuk membatasi tekanan agar bahan pendingin tidak kembali menuju ke saluran hisap. Ya, ini blade. Jadi blade ini selalu menempel pada roller ini. Ya, blade selalu menempel pada roller. Selanjutnya pegas. Bahwa pegas ini fungsinya untuk menekan blade supaya selalu menempel pada roller. Ya, maka blade ini selalu menempel pada roller karena ditekan oleh pegas. Jadi dimanapun posisi roller ini menempel pada dinding silinder, maka blade atau pisau ini selalu menempel, ya, selalu menempel. Jadi blade ini bisa masuk keluar tergantung dari posisi roller ini, ya, berada di mana. Kalau roller ini nempelnya berada di sini, ya ini blade-nya ini akan maju, masuk ke dalam, menempel pada roller. Ya, itu bagian-bagian daripada kompresor rotari. Nah, kompresor rotari ini hanya memiliki satu katup, yaitu katup tekan saja. Sedangkan saluran hisapnya tidak memiliki katup. Ya, saluran tekan hisapnya tidak memiliki katup. Jadi langsung di ruangan ini. Ya, langsung di ruangan ini. Nah, bagaimana cara kerja daripada kompresor daripada rotari ini? Mari kita perhatikan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini kita perhatikan arah putaran ini tidak boleh salah. Ya, kalau kondisi seperti ini berarti
arah putarannya harus ke kanan kalau kita lihat dari poros, ya. Lah, di mana saluran hisap, di mana saluran tekan? Saluran hisapnya adalah ini, ada pipa ini masuk di sini lubang. Jadi hubungan langsung dengan silinder ini. Sedangkan saluran tekannya adalah berada di sebelah kanan daripada blade ini, bagian bawah. Ya, bagian bawah. Ini. Jadi kalau ini posisinya terbalik arah putarannya, maka tidak akan terjadi kompresi. Ya. Jadi tidak akan ada tekanan nanti ya, karena tidak ada yang dihisap, katup selalu menutup. Nah, katup membuka ini sebetulnya membuka menutupnya katup itu berdasarkan tekanan yang dihasilkan dari ruang silinder ini yang diarahkan oleh sebuah roller ini. Ya, diarahkan sebuah roller ini. Ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah proses pertama daripada putaran roller, ya. Berarti posisi seperti ini, ya, langkah pertama ini adalah posisi sehabis terjadi kompresi, ya, sehabis terjadi kompresi ini posisinya, ya, sudah kondisi kompresi. Ya, jadi posisi kompresi ini ruangan yang kosong ini sudah terisi daripada bahan pendingin gas atau terisi gas. Ya, ini. Nah, maka roller ini akan berputar ke kanan. Langkah kedua adalah posisi saluran hisap sudah tertutup sehingga di sini sudah tidak menghisap lagi. Ya, sudah tidak menghisap lagi. Sedangkan katup tekan ini sudah tersentuh oleh gas yang ada di ruang silinder. Tetapi belum bisa mengeluarkan menuju ke saluran tekan karena tekanan masih rendah sehingga belum mampu untuk mendorong daripada katup. Ya, sehingga belum terjadi tekanan. Langkah yang ketiga, ini proses hisap dimulai lagi tetapi ruangannya baru sempit. Jadi di sini hisap, di sini sudah tekan. Nah, proses yang ketiga ini sudah menambah tekanan di ruang tekan. Ya, karena ruangannya dipersempit berarti sudah menambah tekanan yang ada di sini. Ya, sedangkan saluran hisapnya ya baru menghisap, kondisinya adalah baru sedikit, ya, baru sedikit ini menghisapnya. Langkah yang berikutnya, yang keempat adalah sudah menghisap jumlahnya cukup, ya, mungkin ini bisa saya katakan 1/4, ya. Sedangkan ini tekanannya semakin tinggi, ya, karena diarahkan, ya, semakin tinggi, karena ruangannya semakin sempit, ya, sehingga tekanannya semakin tinggi. Langkah yang kelima, ya, ini menghisapnya sudah semakin bertambah, ruangan tekannya semakin sempit, jadi tekanannya semakin tinggi, ya. Lalu proses yang keenam, ini sudah menghisap hampir maksimum daripada hisapan. Sedangkan tekanan tingginya sudah hampir maksimum. Sehingga katup tekan, ya, ini sudah hampir membuka. Dan bahkan mungkin sudah membuka untuk mengeluarkan bahan pendingin gas yang bertekanan tinggi tadi. Ya, ini tekanannya sangat rendah, ini sudah tinggi. Langkah yang ketujuh adalah proses tekan sudah berakhir. Jadi bahan pendingin yang diarahkan tadi sudah keluar semuanya ke saluran tekan dengan cara mendorong katup tekan. Nah, setelah terdorong, ini berputar kembali karena tekanannya sudah rendah, ya,
maka katup tekannya akan menutup kembali dan proses diawali dari proses yang pertama tadi. Ya, itu cara kerja daripada kompresor rotari. Lah, di sini untuk arah putaran tidak boleh terbalik ya. Karena kalau terbalik tidak bisa menghisap maupun menekan. Ya, begitulah cara kerja daripada kompresor rotari. Ya, mungkin bisa bermanfaat daripada penjelasan kompresor ini. Mungkin materi ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.